Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Hujan enggak ini? Nggak hujan ya? Ini Valen sama Lili berdua ini. Pak, saya izin sama Valen, Pak. Ya, enggak apa ya. Nanti biar menyusul yang lainnya ya. Oke, pada kesempatan kali ini untuk filsafat ilmu kita masuk pada materi kebenaran ilmiah. Ya, bisa didengar ya. Jadi bicara terkait kebenaran ini memang sesuatu hal yang eh, dilematis. Artinya apa? Kita mencoba mengorek kebenaran itu pada sisi ilmiah. Kebenaran kita, kebenaranmu, atau kebenaranku. Nah, ini nanti coba kita urai bersama supaya adik-adik mahasiswa bisa familiar dan bisa memahami terkait dengan kebenaran ilmiah. Yang pertama, coba kita analisis kebenaran adalah suatu kata yang berasal dari satu kata, yaitu benar. Apa yang dimaksud dengan benar? Nah, benar itu bisa diartikan secara epistemologi suatu penyesuaian antara pikiran dan kenyataan. Ketika apa yang ada dalam pikiran kita dan kemudian itu menjadi kenyataan pada umumnya, maka itu bisa disebut benar. Jadi artinya kita mencoba menyesuaikan apa yang kita lihat secara indrawi dengan seluruh panca indera kita, kemudian diendos ke pikiran, dan di pikiran ini kita putar secara rasio, coba kita sesuaikan dengan faktanya, dengan aktualnya, kenyataannya seperti apa. Kalau fakta itu munculnya di media atau munculnya dari kabar-kabar, kita bisa observasi, kita mengecek kebenarannya di lapangan seperti apa. Itu hoax apa tidak. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan poinnya adalah bahwa benar itu sesuai dengan pikiran dan kenyataan. Muncul pertanyaan, Pak, saya tadi malam itu ada wisik atau ada impian atau ada yang membisiki bahwa di sini ada atau contoh ini ada makam. Enggak, enggak makam ini. Contoh lagi, di sini itu ada peninggalan bersejarah. Apakah bisa itu diyakini kebenaran ilmiah? Harus kita buktikan di mana tempatnya, kita observasi ke lapangan, kemudian kita bisa cek secara faktualnya benar apa tidak. Nah, sehingga berbicara kebenaran ilmiah itu konteksnya adalah dua, antara pikiran dan kenyataan ini ada sinkronisasi. Dua hal ini selalu imbang, selalu sinkron. Bagaimana kalau gak sinkron, Pak? Ini tidak bisa disebut kebenaran ilmiah. Oke. Bisa diterima, adik-adik? Yang kedua, nih, namun posisi kebenaran menjadi hal yang ditentang dalam filsafat. Dengan kata lain, justru filsafat ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan perihal klaim kebenaran atau mempertanyakan kebenaran. Nah,
Sehingga dalam pandangan atau kajian filsafat, kita mencoba menguji sejauh mana kebenaran itu ada. Jadi contoh kalau teman-teman melakukan riset di situ, kita uji ada hipotesanya, apakah hipotesa ini diterima atau tidak. Nah, sehingga untuk menguji dari kebenaran sampai final ini butuh kajian-kajian ilmiah. Jadi bahasa filsafat itu justru memunculkan pertanyaan-pertanyaan baik itu dipengaruhi oleh teori maupun aktual, baik itu secara empiris atau kajiannya kuantitatif atau kualitatif. Nah, sehingga di dalam kajian filsafat biasanya tidak berbicara terkait kebenaran, tetapi ketika ada fakta yang final itu disebut tingkat probabilitasnya itu tinggi. Kemungkinan ini benar itu sangat besar sekali, sehingga tidak disebut dengan kebenaran mutlak. Nah, tetapi kajian-kajian itu berdasarkan ilmiah. Mengapa demikian? Nah, karena kebenaran bersifat tidak akan pernah final. Dengan kata lain, suatu kebenaran pasti bersifat dinamis, tidak akan pernah berhenti, tidak pernah sampai pada titik selesai. Jadi contoh ini, poinnya di sini bisa digarisbawahi bahwa kebenaran itu berjalan. Ada premis seperti itu. Kebenaran itu selalu berjalan. Kita kalau ke kampus pakai payung, hujan-hujan, dikatakan benar. Tapi kalau cuaca atau musimnya ini berubah, apakah bisa dikatakan itu benar? Kita datang kampus pakai payung. Atau pembelajaran kita ini ada yang sifatnya kontekstual, ada yang tekstual, ada sekarang ini transformasi, ada Merdeka Belajar ya, MBKM. Sekarang ini kurikulumnya sudah ganti Merdeka, Kampus Merdeka, semisal. Nah, apakah ini bisa diartikan bahwa ini sudah benar metode yang kita pakai ini? Belum tentu. Kebenaran selalu berjalan, kebenaran selalu beriringan dengan masa, dengan waktu. Bisa jadi ini nanti akan direduksi ulang. Bisa jadi kurikulum-kurikulum yang sifatnya merdeka belajar ini nanti akan diperbarui ulang, tidak ada kata titik selesai. Terus, terus berjalan terus. Makanya bisa dikatakan kebenaran selalu berjalan. Tidak ada yang klaim-klaim terkait dengan kebenaran. Jadi poinnya di sini tidak boleh disamakan ketika kita ngomong kebenaran ilmiah dengan bentuk keyakinan. Ini harus dibedakan. Jadi pada materi kali ini kita mengurai tentang kebenaran ilmiah. Oke. Di dalam kebenaran sendiri dibagi dua jenis. Ada kebenaran mutlak dan ada kebenaran relatif. Nah, suatu kebenaran itu dikatakan mutlak apabila klaim kebenaran tersebut sudah diakui secara universal. Jadi contohnya satu tambah satu dua, dua tambah dua empat, empat tambah empat delapan, delapan tambah delapan 16. Nah, kenapa bisa dikatakan dalam pendekatan matematika itu disebut kebenaran mutlak? Sehingga kebenaran mutlak ini tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena sudah universal. Sudah diyakini banyak orang, bukan banyak orang lagi, semua benua-benua di dunia ini sudah meyakini bahwa satu tambah satu adalah dua. Seluruh dunia mengakui. Nah, kemudian kalau dikatakan relatif, kebenaran itu banyak kontradiksi. Maksudnya apa kontradiksi ini?
banyak pertentangan-pertentangan, banyak perbedaan-perbedaan pendapat, ada ikhtilaf di situ, ada banyak persepsi. Sehingga semisal kita berbicara sistem kenegaraan, kita berbicara pemilu, apakah pemilu ini menggunakan demokrasi ini sudah benar? Belum tentu juga. Banyak pilihan-pilihan dengan berjalannya. Kalau pada era itu ada monarki, sekarang sudah republik menggunakan demokrasi. Apakah pemilu yang hari ini itu sifatnya langsung, pemilu langsung? Sistemnya apa ini? Proporsional tertutup apa terbuka? Ini nanti akan digodok ulang. Pak, dulunya kan milih itu yang dicoblos partainya, sekarang ini orangnya. Pak, dulu pakai sistem nomor urut, sekarang enggak pakai suara terbanyak. Nah, sehingga pertentangan-pertentangan yang kontradiktif itu dikatakan kebenaran relatif, disesuaikan masanya, disesuaikan zamannya. Sama seperti hari ini kita melakukan Zoom. Lupa apa benar ini kalau kuliah kita melakukan Zoom? Oh, relatif juga. Bisa luring, bisa juga daring. Ya. Tapi hubungan antara mutlak dan relatif itu bersifat paradoks. Maksudnya bagaimana? Kebenaran tidak mungkin selalu mutlak dan tidak mungkin selalu relatif. Karena kebenaran juga tidak lepas dari on the edge of contradiction. Jadi kayak yang pertemuan kita sebelumnya ada filsuf dari Skotlandia yang namanya David Hume. David Hume juga punya pendapat dengan teori yang dia bangun yaitu teori skeptisme. Jadi aliran-aliran skeptis ini selalu kepingin menguji karena di dunia ini tidak ada yang mutlak, semuanya serba kemungkinan. Yang mutlak ini bahasanya hanya sang pencipta, itu kebenaran yang hakiki. Jadi Zoom menyampaikan bahwa kita ini harus apa ya, pahamnya dia empiris. Ada apel 9 dimakan manis. Populasinya 10 tinggal satu. Apakah 9 itu bisa mewakili dari yang satu ini? Zoom bilang belum bisa, belum tentu. Apel 9 manis, yang ke-10 belum tentu manis. Jadi kalau kuantitatif, kalau sudah mewakili samplingnya bisa dikatakan itu benar. Tapi kalau untuk yang kuali, nah, ini kajiannya secara empirik harus ketemu. Nggak bisa kita pakai sampling-samplingan di situ. Kita harus wawancara, turun ke lapangan, observasi juga. Nah, sehingga David Zoom menyampaikan pendapat-pendapat itu bahwa yang ada di dunia ini merupakan apa ya bahasanya tidak ada yang mutlak. Semuanya probabilitasnya tinggi. Kalau berbicara kebenaran mutlak itu hanya pada sang pencipta. Nah, sehingga dalam kajian filsafat memang kebenaran itu dinamis dan tak lepas dari kontradiksi yang membuat kebenaran itu semakin paradoks, semakin tarik ulur. Makanya dalam pandangan-pandangan filsafat itu selalu mempertanyakan sebuah case tidak serta-merta kita terima. Tetapi kalau kajian atau pandangan filsafat ini harus diuji dulu. Sampai di mana ini kebenaran ini? Apakah berhenti di sini atau masih berlanjut? Atau kita akhiri di sini? Kalau semua orang ini sudah menerima, tetapi apakah masa yang akan datang juga bisa menerima? Belum tentu juga. Contoh, ada yang mengatakan bumi itu bulat. Oh, lonjong, Pak. Oh, ini ada yang bulat. Galileo, oh ini ada yang datar buminya.
Tergantung kita memaknainya, kita condong yang mana? Condong yang mana? Apakah yang bulat atau yang lonjong, bundar atau yang datar? Ini kalau dalam pandangan filsafat butuh pengujian-pengujian di situ ya. Jadi tetap dibedah forensik dan dipadukan antara fakta realita dengan pemikiran, antara fakta realita dengan teorinya itu harus sinkron. Oke, adik-adik sekalian, di dalam teori kebenaran ini ada teori korespondensi, koresponden theory of truth. Jadi teori kebenaran korespondensi ini disebut juga dengan accordance theory of truth, adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan itu. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian atau korespondensi ya, antara arti yang dimaksud oleh sesuatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju. Maksudnya di sini ya sama antara pikiran dengan fakta atau realita itu harus sinkron. Sehingga dalam pandangan-pandangan kajian-kajian ilmu fisika, ilmu kimia ini selalu menguji di situ. Benar nggak ini secara teori ada sinkron tidak dengan lapangan? Kalau kita orang sosial, orang sosial, science, kita akan menguji kehalauan publik. Ketika mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan pendapat terkait dengan regulasi yang ada di pemerintah daerah, pemerintah desa, atau kota, ini sesuai tidak ketika aturan ini dikeluarkan. Apakah regulasi yang ada di Mojokerto dengan regulasi yang ada di Banyuwangi atau Kediri ini sama apa tidak? Ya berbeda. Contoh kecil terkait di Kediri ada aturan tidak boleh membuka Indomaret atau di eh, mana Banyuwangi. Itu nggak ada. Kamu bisa trekking di sana ke Kediri itu. Tapi Pak di Jombang sama di Mojokerto ini boleh sah-sah saja karena memang beda kebijakan. Yang satunya menganut bahwa itu dianggap benar, bisa mewakili masyarakat, jadi nggak ada masyarakat yang bisa membuka Indomaret tak boleh. Kalau yang di Jombang Mojokerto boleh, fine-fine saja. Sekarang sama-sama boleh buka Mojokerto, Jombang buka. Di sini ada diterapkan tidak boleh pakai kresek, tas kresek gitu nggak boleh, ya, plastik. Di Mojokerto boleh. Akhirnya lampau berjalan di Mojokerto tidak boleh juga. Boleh pakai kardus, pakai kertas, tidak boleh pakai plastik. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Dalam teori korespondensi, kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dengan menyatakan yang ada. Sehingga kalau proposisi itu dianggap benar, proposisi ini nanti akan bisa menjadi kajian teori atau konsep teori untuk digunakan secara umum. Sehingga secara universal nanti khalayak ramai akan menguji bagaimana teori ini boleh atau benar atau teori ini salah. Contoh, ada kajian teori, teorinya Samuel Huntington, punya pendapat dia. Kemarin kan habis pilihan ya kita ini. Bahwa tingkat pendidikan itu ada pengaruhnya terhadap partisipasi politik.
Ketika pendidikannya tinggi, maka partisipasinya juga tinggi. Ketika ekonominya tinggi, maka partisipasinya tinggi itu secara teori. Karena dia sudah mengajukan proposisi dan sudah diyakini di ACC menjadi konsep teori dan menjadi teori. Ternyata dari teman-teman pemerintahan turun mengadopsi teori itu, menguji di lapangan, melakukan riset kuantitatif. Setelah diuji antara variabel X dengan Y, yang X ini tingkat pendidikan, yang Y ini partisipasi, dilihat angketnya. Oh, ternyata pendidikannya ini tinggi. Walhasil teman-teman mahasiswa agak kebingungan juga. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasilnya partisipasinya sedang atau partisipasinya rendah. Lupa apakah ini penelitian yang kita lakukan ini metodenya salah? Tidak, tidak salah. Memang ada yang pendidikannya tinggi, partisipasinya rendah. Padahal secara teori tingkat pendidikan tinggi dipastikan partisipasi itu tinggi. Nah, ini akan terjadi paradok di situ. Sehingga dari penelitian-penelitian atau riset yang dilakukan ini akan memperbaiki teori-teori tersebut. Nah, itu nanti untuk melihatnya dibutuhkan intervening variabel. Ada variabel kontrolnya. Ini dikontrol dari faktor apa, Pak? Wong aslinya ini itu tinggi kok sekarang rendah. Oh, mungkin dikontrol dari faktor usia. Mungkin dikontrol dengan faktor pendapatan. Oh, dia ini pendidikannya tinggi, Pak, tapi usianya sudah tua. Sehingga partisipasinya rendah juga. Dia pendidikannya tinggi, Pak, tapi ekonominya rendah sehingga partisipasinya juga rendah. Nah, oleh karenanya di dalam kajian filsafat selalu menyuguhkan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kebenaran itu sampai di mana. Oke, ya. Jadi teori korespondensi ini banyak yang cenderung juga karena pelopor dari teori-teori ini Plato, Aristoteles, More, Ramsey. Nah, teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell 1972-1970 lah. Di abad 20 teori korespondensi ini berkembang terus. Padahal aliran-aliran dari filsuf dengan teori korespondensi ini jauh sebelum Masehi Plato sudah jalankan, Aristoteles juga sudah jalankan. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran koresponden adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional. Karena Aristoteles sendiri, muridnya Plato ini, sejak awal sebelum Masehi memasyaratkan kebenaran pengetahuan. Jadi kajian-kajian sains, kajian-kajian saintis ini yang didorong oleh Aristoteles supaya masyarakat bisa berpikir jernih, supaya masyarakat tidak gampang terhegemoni, tidak gampang mereka dikondisikan dengan cara-cara yang kurang benar. Nah, ini bisa kita ngelihat untuk teori korespondensi. Oke. Ayunda, bisa dipahami Ayunda ya? Valen, Iva, Rosa, untuk kebenaran ini Ayunda. Lanjut Ayunda. Lanjut, Pak. Ya. Nah, ini ada teori pragmatisme. Pragmatis berasal dari bahasa Yunani, pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan. Jadi wujudnya adalah perbuatan atau tindakan. Nah, sebutan dari teori pragmatisme ini itu filsafat yang dikembangkan oleh William James dari Amerika Serikat ya.
Maksudnya apa ini teori kebenaran pragmatis ini? Maksudnya adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, nah, personal atau sosial. Jadi benar tidaknya suatu dalil atau teori itu tergantung pada faedahnya. Jadi tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Sehingga dalam teori pragmatisme ini juga mengambil aliran strukturalisme. Sehingga secara struktural ini apakah fungsinya dari kebenaran itu dapat merubah kehidupan yang praktis atau dapat merubah dari kehidupan yang hedon kemudian bisa berubah. Ada orang yang selalu egoisinternya tinggi, mementingkan diri sendirinya tinggi, kemudian berubah menjadi sangat familiar dengan publik atau dengan yang lainnya ya. Nah, saya lanjut kembali, pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir dari Amerika Serikat akhir abad ke-19. Jadi akhir-akhir kan 1901, 1902, 1903 ini sudah berkembang ini aliran-aliran filsafat ini yang menekankan pentingnya akal budi sebagai sarana pemecahan masalah. Nah, problem solvingnya dalam kehidupan manusia, baik yang masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Jadi tokoh pragmatis adalah Charles Sanders Peirce. Kemudian teori ada lagi dari John Lance Augustine dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan suatu deskriptif. Proses proposisi yang benar berarti proposisi ini menyatakan sesuatu yang memang dianggap benar. Demikian sebaliknya. Nah, tapi justru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf ini. Jadi ada pertentangan juga, tarik menarik, tolak menolak ini ya. Nah, sehingga teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Nah, teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan suatu pernyataan. Jadi harus imbang klop. Ada data, ada fakta, ada persepsi, asumsi, ada aktualnya, ada tindakan di situ. Kita juga lihat pernyataannya bagaimana sinkron tidak dengan tindakan itu. Oleh karena itu, untuk adik-adik semua, eh, bahwa kita sudah belajar terkait dengan kebenaran ilmiah, sehingga nanti kita juga akan mempraktekkan sejauh mana kebenaran-kebenaran itu, tapi kita coba analisis dengan beberapa metodologi supaya nanti teman-teman bisa familiar untuk menguji tingkat probabilitasnya. Apakah itu bisa dikatakan benar atau tidak. Nah, di dalam kebenaran ilmiah, dari berbagai pemahaman mengenai kebenaran ilmiah yang telah diuraikan di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemahaman bahwa kebenaran ilmiah adalah sebagai kebenaran yang memenuhi syarat atau kaidah ilmiah atau kebenaran yang memenuhi syarat
atau kaidah ilmu pengetahuan. Poinnya di sini adalah bahwa untuk menguji kebenaran yang ilmiah itu harus pendekatan secara saintis, secara ilmu pengetahuan. Jadi tahapannya ilmu itu kalau bahasa tulisannya terstruktur, tersistematis, dan universal. Kalau tidak ada itu, ukuran-ukuran itu, maka mohon maaf tidak bisa disebut bahwa itu benar dalam pandangan saintis, dalam kajian secara ilmiah. Ini di luar dari pendapat-pendapat mereka yang ini berdasarkan dari spiritual, berdasarkan mimpi, atau berdasarkan wisik petunjuk. Kita tidak membahas terkait hal itu. Tetapi di sini kita membahas atau meyakini kebenaran itu diuji kredibilitasnya secara ilmiah. Untuk itu adik-adik, bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah justru karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya saja, air jika dipanaskan akan mendidih. Kalau nggak percaya, cobaan sendiri. Mendidih apa enggak nantinya. Kalau ngodok air, ngodok banyu ya. Kekaguman terhadap pengalaman kebenaran, pengetahuan biasa, common sense ya, menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian itu. Yang kedua, ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan atau pernyataan pertanyaan itu ya. Selanjutnya diikuti dengan dilakukan sejumlah penyelidikan. Sehingga serangkaian proses itu melahirkan kebenaran yang ilmiah. Jadi awalnya dari rasa tidak puas, awalnya dari apa namanya pengen tahu aja, penasaran dia, pengen menguji, ya diuji. Kalau mahasiswa pengen, oh ini saya kok penasaran Pak, yuk, coba diuji. Apa saja, coba ukuran atau patokannya secara ilmiah. Sehingga kebenaran yang ilmiah diwujudkan dalam ilmu pengetahuan saintis dapat disebut sebagai ilmu jika memenuhi berbagai syarat. Syarat tersebut adalah objektivitas. Nah, untuk itu kita nanti bisa melanjutkan kembali atau bisa mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk kajian ilmiah. Nanti kita akan melakukan riset dengan membuat proposal penelitian, kita uji baik pendekatan secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi untuk itu teman-teman sekalian, nantinya kita bisa membahas dan bertemu kembali di lain waktu untuk menguji kebenaran itu. Kalau ada kasus kita bedah forensik, kita uji apakah ini benar secara kajian ilmiah atau benar sakarepe wonge. Jadi nanti kita akan mengetahui benar menurutku, benar menurutmu, atau benar menurut kita. Nah, itu nanti bisa melakukan riset-riset atau kajian-kajian di lapangan. Kalau orang sosial politik, kita kaji sistem daerah atau sistem pemerintahan ini seperti apa. Kalau semisal yang menguji itu orang FKIP, nanti metode pembelajaran seperti apa, cara ngajar siswa itu seperti apa, itu nanti akan banyak kajian-kajian ilmiah berdasarkan saintif. Jadi oleh karena itu bisa diterima semua adik-adik. Ya, Nuni, Bisa. Esa. Ini ada Bisa, Pak. Domingus, Firman, Ananda, Dinda. Sekian
yang bisa saya sampaikan nanti kita bisa berdiskusi kembali di kelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mita hadir Mita ini ya. Oh ya, Ada, Pak. oh ya, sama yang lainnya. Oke oke ya, terima kasih.